Baik, saat ini saya akan melakukan praktikum, yaitu untuk pemeriksaan dan hitung eritrosit. Dan sebelum kita melakukan praktikum, harus menggunakan alat pelindungan diri, yaitu berupa sarung tangan lateks, kemudian jas lab, dan juga masker. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada pipet eritrosit, kemudian darah K3-EDTA dan juga larutan pengencer, kemudian kamar hitung yang dilengkapi dengan kaca penutup, dan ada mikroskop. Berikut merupakan proses pengenceran, yaitu dengan cara pipet eritrosit. Yang pertama, hisaplah darah kapiler atau EDTA sampai tepat pada garis 0,5. Lalu, masukkan pipet dalam larutan pengencer sambil menahan darah pada garis tadi. Kemudian pipet dipegang dengan sudut 45 derajat dan larutan pengencer dihisap perlahan-lahan. Ingat, jangan sampai timbul gelembung udara. Lalu, hisap sampai pada garis 101. Selanjutnya, angkatlah pipet dari larutan dan tutup ujungnya dengan ujung jari lalu lepaskan karet penghisap. Setelah itu, kocoklah kembali pipet dengan menutup ujung-ujung pipet dengan ibu jari dan jari tengah selama 3 menit. Berikut merupakan proses pengisian kamar hitung. Kamar hitung harus dalam keadaan bersih dan kering, kemudian kaca penutup kamar hitung diletakkan pada tempatnya. Isilah kamar hitung dengan darah yang sudah diencerkan tadi dengan menggunakan pipet. Pengisian kamar hitung harus diulang bila terjadi hal-hal seperti berikut. Jika terlalu banyak cairan yang masuk sehingga mengisi parit kamar hitung, kemudian jika kamar hitung tidak sepenuhnya terisi, dan jika terdapat gelembung udara di dalam kamar hitung. Kemudian, untuk hitung eritrosit, kamar hitung yang telah diisi dimasukkan ke dalam cawan Petri tertutup yang telah berisi kapas atau kertas kering dan ditunggu selama 3 menit agar eritrosit dalam kamar hitung mengendap. Tindakan selanjutnya yaitu letakkan kamar hitung dengan hati-hati di bawah mikroskop dalam keadaan rata air, kemudian kurangi cahaya mikroskop dengan mengecilkan cahaya lampu, menurunkan kondensor, kemudian kecilkan diafragma atau kombinasi, lalu gunakanlah pembesaran kecil yaitu 10x45 untuk mencari daerah yang akan digunakan. Bilik hitung Improve Neobior adalah sekeping gelas tabung cahaya yang memiliki ukuran 7,5 x 3 x 0,4 cm. Di dalamnya terdapat kotak-kotak yang memiliki kedalaman 0,1 mm. Pada bilik hitung ini, kotak yang luasnya 3 x 3 mm dibagi menjadi 9 kotak dengan ukuran 1 x 1 mm. 4 buah kotak yang terdapat di pojok yang masing-masing ukurannya 1 x 1 mm terbagi menjadi 16 buah kotak sedang dengan ukuran 1/4 x 1/4 mm. Dalam pemeriksaan hematologi, kotak ini dipakai untuk menghitung leukosit. Kotak yang di tengah terbagi menjadi 25 kotak sedang dengan ukuran 1/5 x 1/5 mm dan tiap kotak sedang tersebut dibagi dalam 16 kotak kecil dengan ukuran 1/20 x 1/20 mm yang dalam pemeriksaan hematologi ini dipergunakan untuk menghitung eritrosit. Selanjutnya merupakan cara menghitung jumlah sel dalam bilik hitung. Untuk menghitung jumlah sel yang terdapat pada garis pembagi, hitung semua sel yang terdapat pada garis atas dan sebelah kiri garis rangkap. Sedangkan sel yang terdapat pada garis bawah dan sebelah kanan garis rangkap jangan dihitung. Selanjutnya, hitung seluruh bidang besar di tengah. Berikut merupakan gambar di bawah mikroskop dengan pembesaran lensa objektif 10 kali. Perhitungan dilakukan pada 5 bidang sedang di tengah. Berikut dengan pembesaran lensa objektif 40 kali. Ini adalah bidang yang sedang akan dihitung. Dan ini merupakan eritrosit
pada pembesaran lensa objektif 40 kali. Berikut merupakan perhitungan. Dan berikut merupakan nilai rujukan. Berikut merupakan sumber kesalahan yang dapat terjadi. Berikut merupakan hasil interpretasi berdasarkan hasil pemeriksaan seorang wanita yang berusia 23 tahun. Dengan hasil pemeriksaan dan hitung eritrosit diperoleh hasil 3,0 juta per mikroliter, di mana nilai ini di bawah dari nilai rujukan. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa gejala klinis seperti berikut. Yang pertama, disebabkan oleh perdarahan, anemia, bisa juga leukemia, infeksi kronis, kemudian mieloma multiple, gagal ginjal kronis, kehamilan, serta hidrasi berlebihan.